Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Wah, teman-teman, kebetulan banget ya. Sebentar lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia loh. Nah, karena sebentar lagi kita sekarang akan belajar kemerdekaan Indonesia dan peristiwa sekitarnya. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke peristiwa-peristiwanya, di sini aku akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Apa sih kemerdekaan itu? Kemerdekaan itu adalah momen bersejarah yang sangat berharga bagi suatu bangsa. Nah, di Indonesia, kemerdekaan yang diraih pada 17 Agustus 1945 itu menjadi titik balik penting dalam perjalanan sejarah ini. Peristiwa yang pertama ada Perang Asia Pasifik atau dikenal sebagai Perang Asia Timur Raya. Ini merupakan konflik besar yang terjadi antara Jepang dan sekutu. Nah, ini termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda selama Perang Dunia Kedua. Perang ini terjadi setelah berakhirnya Perang Dunia I, ketika tiga negara tersebut berusaha memperluas pengaruh dan kekuatan mereka di kawasan Asia Pasifik. Sementara Jepang, mereka melakukan agresi militer di Tiongkok dan Asia Tenggara yang menimbulkan ketegangan antara Jepang dan sekutu meningkat. Ini juga menimbulkan embargo minyak dari Amerika Serikat dan meningkatkan ketergantungan Jepang pada sumber daya alam di wilayah lain, termasuk Hindia Belanda. Pada Desember 1941, Jepang melancarkan serangan mendadak ke Pearl Harbor dan wilayah-wilayah strategis lainnya di Asia Pasifik dan Asia Tenggara, termasuk Malaya, Filipina, dan Hindia Belanda. Salah satu target utama Jepang adalah Palembang di Sumatera, yang memiliki cadangan minyak bumi yang besar dan dianggap penting untuk menopang mesin perang Jepang. Jepang menempatkan Palembang sebagai target penting dalam operasi militernya dengan kode Operation L yang bertujuan untuk menguasai Jawa dan wilayah lainnya di Hindia Belanda. Pertempuran antara pasukan Jepang dan pasukan pertahanan Belanda di Palembang itu berlangsung pada Februari 1942 dan berakhir dengan kemenangan Jepang. Perang Asia Pasifik itu merupakan salah satu operasi militer tersulit yang pernah ada loh, yang melibatkan Jepang dan negara-negara barat seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda. Jepang bergabung dengan Jerman dan Italia dalam Pakta Tiga Pihak yang dikenal sebagai Poros dan memulai perang dengan tujuan mengusir kolonial barat dari Asia dan Pasifik serta mendirikan Greater East Asia Co-Prosperity Sphere untuk kepentingan bersama dan pembebasan orang Asia. Namun, tujuan sebenarnya Jepang itu mereka memperkaya diri sendiri dengan menjajah dan mempertahankan kontrol penuh atas Asia Timur, mengeksploitasi sumber daya, dan membangun fasilitas pertahanan untuk melindungi diri dari ancaman Barat. Nah, perang ini memiliki dampak besar pada sejarah Asia dan Pasifik dan meninggalkan jejak pertahanan Jepang di berbagai wilayah, termasuk di negara kita ini, Indonesia. Selanjutnya, peristiwa yang kedua adalah kekalahan Jepang. Pada tahun 1944, Jepang mulai mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik yang memicu perubahan strategi mereka terhadap Indonesia. Untuk menarik simpati dan dukungan rakyat Indonesia, Jepang berjanji memberikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, dari sinilah awal terbentuknya Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang bisa kita sebut sebagai BPUPKI. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, tentara Jepang di Indonesia kehilangan semangat untuk melawan rakyat Indonesia. Banyak kesatuan tentara Jepang yang menyerah dan melucuti senjata mereka kepada rakyat Indonesia. Mereka berusaha untuk menyelamatkan diri dari dendam rakyat Indonesia dengan mengkonsinyasi diri dalam asrama masing-masing dan hanya membela diri apabila mereka diserang oleh rakyat Indonesia. Wow,
Situasi ini tuh justru membuat hubungan antara pimpinan tentara Jepang dan pemerintahan Republik beserta rakyat Indonesia itu semakin tegang ya. Dan pertempuran-pertempuran semakin menghebat dan meluas antara para pejuang Republik dan pasukan-pasukan Jepang. Kemudian, kita lanjut ke peristiwa yang ketiga nih teman-teman. Nah, peristiwa yang ketiga itu ada peristiwa yang namanya Rengas Dengklok. Nah, peristiwa Rengas Dengklok ini terjadi pada 16 Agustus 1945 ketika sekelompok pemuda Indonesia menculik Soekarno dan Muhammad Hatta untuk mendorong mereka mempercepat deklarasi kemerdekaan Indonesia. Perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda menjadi pemicu utama peristiwa ini. Golongan tua yang diwakili oleh Soekarno dan Hatta, mereka ingin menunggu dulu nih instruksi dari Jepang sebelum memproklamasikan kemerdekaan. Sedangkan golongan muda mereka mendesak agar kemerdekaan segera dideklarasikan tanpa campur tangan Jepang. Nah, tujuan utama pemuda menculik Soekarno dan Hatta adalah untuk memastikan bahwa keputusan kemerdekaan tidak sama sekali dipengaruhi oleh Jepang dan benar-benar merupakan hasil dari keinginan bangsa Indonesia sendiri. Peristiwa Rengas Dengklok ini merupakan titik balik penting dalam perjalanan menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hingga setelah diskusi intensif di Rengas Dengklok, kedua pemimpin tersebut akhirnya setuju nih untuk memproklamasikan kemerdekaan. Nah, peristiwa ini memperlihatkan dinamika gerakan kemerdekaan yang melibatkan konflik antara pendekatan pragmatis dan radikal. Ketegangan antar generasi ini menunjukkan perbedaan pendekatan antara mereka yang berhati-hati dan berpengalaman dengan mereka yang memiliki idealisme tinggi dan ingin bertindak cepat. Peristiwa Rengas Dengklok mempercepat proses proklamasi kemerdekaan Indonesia yang akhirnya dikumandangkan pada 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Selanjutnya, kita akan membahas tentang peristiwa yang terakhir nih, penulisan dan pembacaan teks proklamasi. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan di Rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta pada 16 Agustus 1945. Nah, tim perumusnya itu terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Soekarno menuangkan konsep proklamasi di atas secari kertas, sementara Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan pikirannya secara lisan. Kemudian ada beberapa tokoh lain yang hadir nih saat perumusan. Di antaranya adalah Burhanuddin Muhammadiyah, Sayuti Milik, Soekarni, dan Sudirno. Naskah proklamasi ini mengalami perubahan. Nah, adapun perubahan pada naskah proklamasi yaitu yang pertama ada perubahan kata tempo menjadi tempo. Penggunaan kata tempo ini membuat kalimat menjadi lebih ringkas dan tegas. Yang kedua, penggunaan atas nama bangsa Indonesia. Nah, frasa ini menggantikan wakil-wakil bangsa Indonesia. Ini menunjukkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya perubahan yang ketiga adalah penulisan tanggal. Yang awalnya Jakarta 17/8/05 itu diubah menjadi Jakarta hari ini 17 bulan 8 tahun 05. Nah, angka tahun 05 sendiri ini merupakan singkatan dari tahun 2605 menurut kalender Jepang yang digunakan saat itu. Alhamdulillah, setelah melewati berbagai perundingan, maka pada tanggal 17 Agustus 1945, Rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta menjadi saksi bisu momen bersejarah kemerdekaan Indonesia. Tepat pada pukul 10.00 WIB, Soekarno dan Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di hadapan rakyat yang hadir. Mereka menciptakan suasana khidmat dan penuh semangat. Sebelumnya, para pemuda bekerjasama mempersiapkan upacara tersebut. Ibu Fatmawati menjahit bendera merah putih yang kemudian dikenal sebagai bendera pusaka. Sementara itu, Latif Hendradingrat dan Suhut Sastro Kusumo mempersiapkan pengaman dan pengibaran bendera. Setelah pembacaan proklamasi,
sang saka merah putih dikibarkan dengan penuh hormat, menandai lahirnya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Soekarno juga menyampaikan pidato singkat yang membangkitkan semangat rakyat Indonesia. Wah, teman-temanku semua, alhamdulillah ya, kita sudah selesai nih membahas kemerdekaan Indonesia dan peristiwa sekitarnya. Dari sini kita bisa mengetahui ya bagaimana perjuangan mereka untuk memerdekakan negara Indonesia. Nah, tugas kita adalah menghormati para pahlawan-pahlawan terdahulu yang sudah memperjuangkan negara Indonesia. Serta kita harus mencintai dan menjaga negeri ini ya teman-teman. Oke, segitu dulu ya pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa nanti teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.